Hey guys, jadi gue sekarang lagi di rumah temen. Dan kenapa gue lagi di sini sekarang? Karena rumah gue banjir. Jadi ceritanya mau bikin video kan malamnya, tapi ternyata paginya udah banjir kayak gini. Alasan kenapa gue mau bikin video sekarang adalah seperti, makasih. Hari ini gue mau bikin video karena gue mau ngejelasin kenapa gue jual kamera gue dan gue upgrade-nya kemana. Dan seperti video yang sudah gue upload sebelumnya, kamera Canon EOS 1200D punya gue udah gue jual dan gue upgrade ke kamera Sony mirrorless. Kamera apa itu? Ini dia, Sony Alpha 5100. Kalau kalian nanya, ini kamera gue ada di sini, terus sekarang gue pakai kameranya siapa? Ini kamera punya teman gue, namanya Agung, dan ini rumahnya dia. Ini rumahnya Agung juga. Agung sekarang lagi di belakang layar sama Ali juga, teman gue, yang satunya dia juga teman SMA gue. Ini kameranya Canon 600D dan gue belum pakai kamera gue buat video karena gue pengen showcase dulu kameranya kayak gimana, dan gue hari ini pengen ngejelasin ke kalian first impression gue dan gue beli kamera ini di mana. Alasan kenapa gue beli kamera baru adalah karena kamera yang lama gue, seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, ada beberapa kekurangan di kamera itu yang tidak bisa gue pakai di kerjaan sehari-hari gue. Yang seperti yang lo tahu, gue kerja sebagai videographer. Nah, di pekerjaan gue itu gue diharuskan untuk syuting sinematik lah, atau high quality video seperti 1080 lah minimal gitu. Di YouTube aja sekarang 720 udah nggak ada logo HD-nya loh. Jadi ya menurut gue harus sudah bisa step up ke 1080 gitu, dan gue butuh yang bisa syuting 1080 60 frame per second, dan kamera ini bisa ngelakuin hal tersebut. Terus juga kamera ini punya autofocus yang sangat bagus. Tidak hanya itu, seperti yang kalian semua tahu, kamera mirrorless Sony itu sangat bagus di bidang low light dan autofocus. Iya, mirrorless Canon juga bagus seperti M100, M6 atau M10 juga ada autofocusnya. Tapi yang masih hybrid, kalau yang M100, M6, M50 itu udah ada dual pixel autofocus. Tapi gue nggak punya cukup uang untuk membeli kamera tersebut. Gue cukupnya cuma bisa beli ini doang. Tapi ini punya satu kelebihan yang mereka Canon mirrorless nggak punya, yaitu low light. Low light di kamera ini di ISO 800 masih lumayan bagus. Sedangkan ini, kamera yang ini nih, gue syuting di ISO 800, gue yakin dan percaya noise-nya masih kelihatan. Sedangkan ini noise-nya kelihatan tapi nggak over the top atau nggak terlalu berlebihan seperti punya Canon. Nah, lanjut. Terus juga autofocus di kamera ini sudah sangat bagus dan sudah sangat mumpuni dan cepat. Di harga second 4 juta, ini kamera sudah mempunyai fitur-fitur yang kamera seharga 8 juta gitu. Udah punya fitur-fitur yang kayak autofocus, low light-nya bagus dan lain-lain di di paket 4 juta. Ingat, ini harga second. Harga barunya adalah 5.200.000 atau sekitar 5 jutaan gitu. Ini gue beli second di Tokopedia, yang nama tokonya itu Agen Kamera. Nah, di toko Agen Kamera ini gue belinya ini harganya 4 juta. 4 juta gue udah dapat kameranya sama bonus tas, bonus memori juga, sama ada strap, terus chargernya. Ya, buat yang belum tahu, kamera ini nggak ada charger eksternalnya. Jadi kalau kalian mau ngecharge baterai ini, kalian harus beli lagi aksesoris charger eksternalnya itu sendiri gitu, nggak bareng sama kameranya. Kamera ini kalau mau kalian charge harus lewat port micro USB yang ada di sampingnya ini. Oh shit. Yang ini. Micro USB ada di sebelah sini. Nanti kalian bisa langsung ngecharge di situ. Terus juga yang gue suka adalah di Canon 1200D gue itu ada
di SD cardnya itu ada di bagian bawah dekat baterai. Kalau ini kalian nggak perlu lepasin baterai, tinggal buka aja di situ itu SD cardnya, bisa kalian lihat udah langsung di bagian samping. Terus juga ini bisa flip LCD. Kenapa gue milih yang ada flip LCD-nya? Karena gue syuting di rumah itu sendiri dan gue nggak bisa lihat kalau misalnya kamera gue udah framingnya udah bagus atau tidak kalau misalnya kameranya nggak punya flip LCD kayak gini. Seperti sekarang gue pakai 600D, gue bisa lihat framing gue kayak gimana walaupun dibantu sama Ali, tapi gue paling nggak tahu lah framing gue sekarang kayak gimana. Dan autofokusnya di sini juga sangat bagus, berbeda sama di SLR yang gue pakai sekarang. Itu autofokusnya juga masih terbilang nggak ada dual pixel autofocus seperti kamera-kamera mirrorless atau DSLR lainnya yang seperti 250D, 100D atau lain-lain. Ini masih autofocus yang sama seperti punya 1200D, yaitu nggak bisa di adjust atau nggak bisa di setting saat sementara syuting atau sementara ngerekam. Kalau ini autofokusnya bisa otomatis gitu, kayak continuous autofocusnya itu cepet banget dan face recognition-nya itu masih tahan selama ngerekam gitu. Bisa dilihat, nanti gue taruh contoh videonya. Kamera ini diperuntukkan untuk siapa? Kamera ini diperuntukkan untuk kalian yang vlogger-vlogger muda yang baru mau memulai YouTube kalian atau juga bekerja di bidang videografi. Karena videografi untuk kamera ini sudah sangat baik, bisa syuting 1080 di 60 frame per second, dan juga videonya juga terlihat sangat bagus ketika kalian bisa pakai memori khusus yang namanya SDXC atau SDXC, yang memori tersebut bisa men-trigger kamera ini untuk syuting XAVC. Kamera ini sangat bagus buat kalian yang baru memulai YouTube kalian. Kamera ini juga cocok buat vlogging karena bisa flip LCD screen. Jadi buat kalian yang mau vlogging langsung kayak gini bisa. Terus juga kamera ini sangat cocok untuk pemula-pemula di bidang videographer karena autofocus dan low lightnya sangat bagus. First impression gue dengan kamera ini sudah sangat baik. Gue baru mulai bikin videonya ini hari ini dan gue udah ngetes dari 2 hari kemarin. Overall semuanya bagus, walaupun second ya ada sedikit lecet-lecet di lensa, tapi nggak mempengaruhi hasil kok. Itu aja dari gue. Nama gue Ezi. See you guys next time. Bye. Seperti yang kalian udah tahu, Sony, kamera mirrorless Sony itu sangat bagus di